Gubernur Jatim cari muka tapi terlambat. Katanya Gubernur Jatim menghubungi Wali Kota Surabaya terkait kasus yang lagi viral, perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Kemana aja Bu Gubernur? Kok baru muncul? Ini kasus udah dari kemarin-kemarin, udah viral di mana-mana. Kok baru nongol? Bahkan sampai-sampai wakil menteri turun tangan. Ibu kemana Bu? Kemana? Rakyat Jawa Timur ada yang tahu nggak? Gubernurnya kemana? Berita saya menahan ijazah itu tidak benar. Saya ini orang jujur. Sudah ada bukti rekaman bahwasanya perusahaan Anda menahan ijazah karyawannya. Itu pun masih Anda ingkari, masih memiliki nyali untuk mengelak. Landasannya sudah jelas. Perusahaan dilarang menahan ijazah karyawan. Landasan apapun, dasar apapun untuk menahan ijazah karyawan itu tetap salah. Namun lucunya Anda masih bisa mengelak. Piye to iki? Sudah jelas-jelas salah saja masih mengingkari. Bisa-bisanya mau ngatur-ngatur kewenangan negara. Sekalian aja lu atur negara sama pimpinannya. Biar kagak nanggung. Iya, biar kagak nanggung gesreknya gitu. Ya bukan kenapa-napa nih. Jangan sampai aja perusahaan lo ditutup gara-gara kelakuan lu. Jangan sampai gara-gara kelakuan lu ujungnya lu diusir dari Surabaya. Kelar urusan lu ntar. Iya. Ya bukan kenapa-napa nih. Cara bicara lu, cara bersikapnya lu kayak kagak ada adabnya, kagak ada sopan santunnya gitu. Petang petenteng gitu. Cara bicaranya lu aja kayak nantangin orang gitu. Kayak kagak ada muka bersalah, padahal jelas-jelas lu salah. Tapi lu mengingkari apa yang lu lakuin itu seolah-olah benar gitu. Lu punya backingan siapa sih? Hah? Ntar giliran perusahaan lu ditutup, lu nya diusir dari Surabaya, apalagi kalau lu masuk jeruji, baru lu nyesel, baru lu kelojotan. Iya. Kelar urusan lu ntar. Alright, ulala. Kagak habis pikir sih sama kelakuan lu tuh. Ya bukan kenapa-napa. Wakil wali kota lu katain penipu. Perwakilan pemerintah dan disnaker dibuat kesel dan geram sama kelakuan lu. Diajak diskusi malah berbelit-belit. Lu punya backingan siapa sih? Ntar giran lu diusir kelojotan lu ntar. Kalau memang tidak menahan, kenapa ya hampir ada 30 orang yang mengakui jasanya masih ditahan? Dan kok bisa ya perusahaan ini masih bersikeras meskipun udah ditekan dari berbagai pihak? Kementerian Tenaga Kerja, Wali Kota, DPRD, Kepolisian, bahkan masyarakat luas. Kalau cuma 1-2 orang mungkin masih bisa dibilang salah paham ya. Tapi kalau sampai puluhan dan semuanya punya cerita yang mirip, bahkan persis, justru aneh kalau perusahaan ini masih menyangkal. Ini hanya spekulasi saya ya, bisa jadi mereka sedang mencoba melindungi dirinya dari konsekuensi hukum yang lebih besar. Kira-kira kenapa guys? Karena di beberapa daerah, termasuk yang kasus ini terjadi, memang sudah ada peraturan daerah yang melarang keras penahanan ijazah oleh perusahaan. Jadi jika mereka mengaku pernah menahan ya, otomatis mereka melanggar perda dong dan bisa dikenai sanksi administratif hingga pidana ringan. Jadi alasan terlogis menurut saya kenapa perusahaan ini keras kepala adalah karena pengakuan menahan ijazah sama dengan mengakui pelanggaran hukum. Dan itu bisa membuka pintu bagi karyawan untuk menuntut kompensasi, bahkan menyeret mereka ke ranah pidana. Pertanyaannya sekarang, apakah ini soal gengsi atau soal takut terhadap jerat hukum yang menanti jika mereka jujur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa share dan follow. Nih, kalau sudah kejadian viral ini nih, buntut-buntutnya minta maaf. Dia belum tahu atau belum sadar kalau yang dihadapinya adalah wakil wali kota, orang nomor 2 di Surabaya. Cak Ji ini kan biasa dianya sering konten-konten dan podcastnya untuk bagaimana mengupas, bagaimana mencari kebenarannya. Artinya sebelum dia terjun ke lapangan persoalan masalah adanya ijazah ditahan, dia pasti sudah survei duluan. Mana di TKP-nya, mana dari apalagi beliau didampingi oleh si korbannya yang mana merasa yang punya ijazahnya ditahan. Kan nggak mungkin itu salah sasaran dan salah
TKP. Nah, ini pelaku usaha yang semacam ini kan jangan sampai terjadi lagi di kota Surabaya atau di kota-kota lainnya. Jadi buat peringatan bagi pelaku usaha, khususnya yang menahan ijazah, jangan lagi. Udah tidak dibenarkan di dalam undang-undang ketenaga kerjaan, itu tidak atur, nggak boleh situ. Khusus cukup fotokopinya saja, tidak ada itu ijazah aslinya ditahan-tahan. Jadi buat Cak Ji, silahkan tetap jalur proses hukum tetap berjalan. Permintaan maaf tetap dimaafkan secara, tapi buat efek jera kalau saran saya. Begini nih jangan sampai terjadi. Pelaku usaha yang nakal atau yang kayak gini ini nggak mungkin lah nggak kenal namanya orang nomor 2 di Surabaya ya, nggak mungkin. Ini alasan-alasan saja. Jadi peringatan. Proses hukum tetap berjalan. Mau baik itu dari pihak pelapor maupun terlapornya. Silakan. Tapi di dalam menit tolong pihak hukum yang terkait dampingi Cak Ji. Ya, atau perlu saya siap bantu nanti pendampingannya prosesnya. Ini jangan sampai ini pelaku usaha yang semacam ini bermunculan ya. Jangan sombong, jangan selaku bentang-bentang di atas. Selaku usaha itu kamu usahanya di mana? Yang punya wilayahnya loh, malah dilapori gimana? Buat efek jera. Jadi permaafan bisa tetap berjalan, tapi proses hukum tetap berjalan. Buat yang punya ijazah, semoga ini bermanfaat. Sudah dibantu oleh Cak Ji dan tim ya. Jadi semoga permasalahan ini teratasi dan mungkin bisa menjadi contoh ya buat yang lain. Jangan sampai mengambil gegabah, mengambil tindakan yang secepat itu, dikit-dikit melapor, dikit-dikit melapor. Lakukan dengan mediasi, hubungan baik. Oke. Izin stage videonya Mas. Ini langkah yang luar biasa. Terobosan yang luar biasa atau ketegasan yang dipertontonkan oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota Surabaya melalui Pak Wakil Wali Kota dan juga kepolisian, yaitu sebagai penegak hukum Polrestabes Surabaya ya, untuk menyidak dan kemudian melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan. Ini langkah yang luar biasa menurut hemat saya, mengingat sebelumnya ketika saya lihat di beberapa kali di media berkaitan dengan audiensi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pengusaha ini, saya perhatikan secara perilaku memang pengusaha ini seolah-olah dalam tanda kutip dia seolah-olah tidak takut terhadap sanksi negara, bahkan sekelas sanksi sosial pun kayaknya seolah-olah dia tidak takut. Dia tidak bergeming bahwa seolah-olah dia tidak melakukan sebuah kejahatan, padahal kejahatan itu tidak melulu persoalan kriminal. Ada juga kejahatan administrasi negara, termasuk penahanan terhadap ijazah karyawannya itu. Kenapa? Melanggar perda. Yang kedua, apresiasi setinggi-tingginya terhadap penegak hukum, menyidak tempat usaha yang menurut hemat saya patut dicurigai sih, kenapa kok kayaknya kesannya tertutup. Ketiga, setelah saya lihat di video ini ternyata ijazah yang dicari kan tidak ada. Ini kan kalau semisal nanti karyawan-karyawan yang ijazahnya ini ditahan, dia punya bukti penerimaan, kan bisa menggugat secara perdata bahwa ada terjadi kelalaian. Kenapa? Ada kerugian material terhadap hilangnya ijazah itu. Yang ketiga yang pengen saya komentari berkaitan dengan munculnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Di situ menurut hemat saya orang satu ini hanya cari panggung saja. Kenapa? Karena tidak bisa dipegang omongannya. Mungkin teman-teman semua pernah lihat statementnya yang ia berorasi di depan karyawan Sritek sebelum PT Sritek itu tutup dan mem-PHK ribuan tenaga kerjanya. Ia menyampaikan bahwa apabila terjadi PHK di PT Sritek ini, mending dia tidak menjabat lagi di Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nyatanya sampai detik ini dia masih menikmati empuknya kursi wakil menteri. Sementara karyawan PT Sritek sudah dirumahkan. Ribuan karyawan sudah dirumahkan dan PT Sritek sudah tutup alias pilot. Nyatanya sampai sekarang dia masih menikmati
kursi kekuasaan wakil menterinya. Artinya apa? Orang satu ini tidak bisa dipegang omongannya. Jadi ya dia datang itu hanya cari panggung saja. Tapi untuk lain halnya saya apresiasi setinggi-tingginya. Saya mensupport pemerintah daerah, wakil DPRD untuk menindak perilaku barbar yang dipertontonkan oleh pengusaha ini yang seolah-olah dia tanda kutip tidak punya rasa takut gitu loh. Saya apresiasi setinggi-tingginya. Selanjutnya ya saya minta pihak penegak hukum untuk menyelidiki kenapa kemudian perusahaan ini sangat tertutup sekali gitu loh. Nah, kan ini kan patut diduga ada apa gitu. Sekali lagi terima kasih atas ketegasan khususnya Cak Armuji, karena pintu ini dibuka oleh Cak Armuji sebagai pemerintah daerah, wakil wali kota Surabaya. Ini luar biasa. Saya apresiasi setinggi-tingginya Cak Armuji karena keberanian jenengan, gebrakan jenengan, kasus ini mencuat ke publik sehingga bisa setidak-tidaknya ada ruang untuk para karyawan yang ijazahnya ditahan itu bisa mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-haknya yang dilanggar oleh pengusaha ini. Terima kasih sekali lagi Cak Armuji. Jadi ibu nggak usah berbicara tentang undang-undang ITE. Karena kenapa dilakukan seperti itu? Karena ibu tidak kooperatif. Karena Bapak Wali Kota itu adalah wakil negara yang diutus negara untuk melindungi rakyatnya. Kenapa Bapak Wali Kota seperti itu? Kenapa? Karena Anda tidak kooperatif ketika Anda melakukan sebuah pelanggaran atau diduga melakukan pelanggaran. Malah Anda jadi sebuah salah satu provokasi. Anda di dalam, Anda mengajarin security Anda untuk berbohong, sedangkan Anda di dalam. Anda tidak kooperatif tentang itu, ya kan? Gak usah ngomong masalah undang-undang, Bu. Ya, kalau perlu pengacara suruh keluar, suruh ngomong di depan media. Saya pengen lihat itu. Dia mau masalah ngomong undang-undang bagaimana? Terjadinya hal-hal seperti itu karena ada namanya hukum sebab akibat. Kalau tidak terjadi seperti itu, tidak mungkin Pak Armuji juga seperti itu, ya. Jadi ingat itu baik-baik. Anda yang membuatkan, Anda yang buat sendiri itu, ya kan? Jadi nggak usah ngomong undang-undang, Bu. Anda itu masih jauh sekali ngomong masalah undang-undang. Sekolah aja nggak tahu, Anda itu lulusan apa juga nggak tahu. Jadi nggak usah ngomong masalah undang-undang, ya. Jadi nggak usah ngomong undang-undang ITE, nggak usah ngomong undang-undang ini dan segala macam. Masih jauh sekali, IQ-mu itu masih jauh sekali dan kamu nggak tahu sekolah lulusan apa juga kita nggak tahu. Jadi nggak usah ada kamu ngomong masalah undang-undang, ya kan? Nggak usah soal ngomong undang-undang ITE dan segala macam, ya. Jadi kamu malah menahan ijazah seperti itu sebuah perusahaan membuat sebuah peraturan. Kalau tidak ada peraturan dari perusahaan, tidak mungkin dengan bodoh orang itu mau datang bawa ijazah. Ijazah dibawa tuh hanya sebagai formalitas, tapi tidak untuk ditahan, ya. Jadi jangan sok pinter di depan media itu loh, Bu. Ya kan, jadi jangan sok pinter, malah kelihatan bodohnya kamu. Semakin Anda kelihatan jadi semakin sok pinter, semakin Anda jadi kelihatan tambah bodoh itu, Bu. Ya. Jadi saya saran kalau ibu mau ngomong aja di depan media, nggak usah pakai ngomong-ngomong undang-undang segala macam. Undang-undang kamu ngerti apa kamu? Undang-undang mukamu aja kayak gitu. Mukamu udah kayak terenggiling, tau nggak? Sok-sokan ngomong undang-undang. Sekolah dulu bener, makanya dulu kalau sekolah tuh jangan cuma sampai gerbang doang. Mungkin sekarang bego kan.